Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chelsea Asyalandira Azahra. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konflik sosial, yaitu bertemakan konflik sampit. Latar belakang dari konflik sampit. Konflik sampit yang terjadi tahun 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda hingga tahun 2000. Transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayaan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antar keduanya. Kericuhan bermula saat terjadi serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Menurut rumor, warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Saat kemudian, warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan guna mempertahankan diri setelah beberapa warga Dayak diserang. Disebutkan juga bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerepangi pada 17 Desember tahun 2000. Konflik yang terjadi pada konflik sampit. Situasi kericuhan antar suku Dayak dengan Madura diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang dimiliki keduanya, seperti adat orang Madura yang membawa perang atau celurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikiran bahwa tamunya ini siap untuk berkelahi. Konflik sampit sendiri diawali dengan perselisihan antara dua etnis ini sejak akhir 2000, pertengahan Desember 2000, bentrokan antar etnis Dayak dan Madura terjadi di desa Kerangpangi, membuat hubungan keduanya menjadi bersih tegang. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampalit. Seorang etnis Dayak bernama Sandong tewas akibat luka bacok yang ia dapat. Kejadian ini kemudian membuat keluarga dan tetangga Sandong merasa sangat marah. Dampak terjadinya konflik Sandong. 2 hari setelah peristiwa tersebut, 300 warga Dayak mendatangi lokasi tewasnya Sandong untuk mencari sang pelaku. Tak berhasil menemukan pelakunya, kelompok warga Dayak melampiaskan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik warga Madura. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura mengungsi. Penyelesaian konflik Sandong. Penyelesaian pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang di balik serangan ini. Orang yang ditahan tersebut juga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta pembebasan para tahanan. Permintaan mereka dikabulkan oleh polisi pada 28 Februari tahun 2001. Militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Dari konflik Sampit ini, sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, pengevakuasian warga, dan penangkapan provokator. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Guna memperingati perjanjian damai tersebut, maka dibentuk sebuah tugu perdamaian di Sampit. Itu saja presentasi saya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.